Akhirnya Barsiso bingung. Barsiso ini rajin ibadah, tapi dia katakan waktunya makan saya makan, waktunya minum saya minum, waktunya istirahat saya istirahat. Tapi ini kok ada orang musafir datang ke tempat kami, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak pakai tidur, dia ibadah saja, kerjaannya nangis saja, padahal itu setan. Seperti kisah Barsiso yang diceritakan bahwa dia didatangi seseorang yang serupa iblis begitu ya. Cerita-cerita para salaf begitu. Orang-orang soleh begitu diceritakan bahwa Barsiso ini adalah orang yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin rajin seorang itu beribadah, tentu semakin besar juga setan yang datang kepadanya. Itu. Emang sudah begitu. Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin yang bertiup kepadanya. Paham atau tidak? Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang bertiup kepadanya. Jadi kalau ingin derajat kamu tinggi, siap-siap setannya lebih gede. Kalau pengen derajatnya lebih tinggi, siap-siap setannya lebih gede. Kalau nggak mampu untuk melawan setannya, siap-siap derajat kamu turun, bukan malah ke level yang sebelum kamu, tapi bisa ke level yang paling bawah. Begitu juga dalam bisnis. Kalau mau kaya, siap-siap ada orang yang sikut-sikutan. Siap-siap begitu. Kalau organisasi kamu mau maju, siap-siap juga organisasi lain akan berkata yang tidak baik tentang organisasi kamu. Ya begitu saja. Semua manusia itu memang sudah begitu. Akhirnya Barsiso bingung. Barsiso ini rajin ibadah, tapi dia katakan waktunya makan saya makan, waktunya minum saya minum, waktunya istirahat saya istirahat. Tapi ini kok ada orang musafir datang ke tempat kami, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak pakai tidur, dia ibadah saja, kerjaannya nangis saja, padahal itu setan. Barsiso mendekat kepadanya, kemudian bertanya, apa kuncinya wahai Syekh? Kenapa kamu bisa khusyuk sekali dalam beribadah? Apa kata setan ini? Wahai Barsiso, saya ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, minta ampun, minta maaf, istighfar, saya banyak dosa. Saya pernah melakukan zina, saya pernah minum minuman keras, saya melakukan hal-hal yang tidak baik, saya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ketika saya minta ampun kepada Allah, ya Allah, saya minta ampun kepadamu karena saya pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Sementara kamu beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dosa aja nggak pernah ngelakuin. Kira-kira bisa khusyuk nggak? Misalnya, kamu berjumpa dengan teman kamu, tiba-tiba maafin ya, padahal nggak pernah ketemu sama sekali, misalnya. Atau bukan sama teman kamu, sama orang yang belum pernah kamu kenal, tiba-tiba berjumpa di majelis ini, tiba-tiba maafin, saya banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan kepada kamu. Kira-kira orang gila atau bukan itu? Gila lah, nggak nyambung. Kenal enggak, apa enggak, tiba-tiba minta maaf. Tapi kalau sama orang yang benar-benar kamu kenal dan kamu sering menyakiti dia, kemudian kamu minta maaf kepadanya, minta maaf itu datangnya pasti dari dalam hati. Maka kata setan ini kepada Barsiso, saya setelah melakukan maksiat, saya minta ampun sama Allah, ikhlas dari hati saya, dan saya bisa membayangkan apa yang pernah saya lakukan sehingga membawa kepada hati saya, lalu saya menangis. Sementara kamu minta ampun kepada Allah yang ada dalam hati kamu, setiap hari kamu sholat, setiap hari kamu ibadah, setiap hari kamu mengajar, setiap hari kamu berbuat baik, setiap hari kamu beramal. Bagaimana mau khusyuk? Minta ampun, ya Allah maafkan saya. Apa yang kamu minta maaf itu apa? Kamu itu orang baik. Tuh hebat gak setannya? Setannya dia udah gak mempan lagi. Dia bilang orang-orang yang seperti ini tidak mempan dengan godaan-godaan seperti itu. Maka dengan hal-hal yang dilakukan oleh setan, seperti trik-trik setan seperti itu. Maka Barsiso mengatakan, iya betul juga ya, masuk akal kamu ini ngomong begitu. Iya, kata setan itu, harusnya kamu melakukan dosa, setelah itu kamu minta ampun kepada Allah, supaya setiap kamu minta ampun kepada Allah, kamu bisa khusyuk, kamu bisa meminta ampun dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari dalam hati. Maka ikhwani, kata Barsiso, kamu kasih tahu kepada saya, kira-kira dosa apa yang harus saya lakukan? Apa kata setan? Kamu bunuh orang. Bunuh orang. Karena ini adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah. Karena bunuh satu orang seperti bunuh semua manusia, kata Allah.
faka'annama qatalan nasa jami'a. Allah sifatkan orang yang membunuh satu manusia, maka seakan-akan membunuh semua makhluk. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan orang yang menghidupkan satu manusia, menyelamatkan kehidupannya, artinya menyelamatkan semua manusia. Allah Subhanahu wa taala paling marah orang yang bunuh orang lain tanpa hak. Bahkan di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwa dia akan dilaknat oleh Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka secara selama-lamanya. Artinya apa? Khalidina fiha abada, kekal. Bukan syirik, bukan dosa syirik saja, tapi dosa bunuh orang juga bisa menjadikan seseorang kekal. Sebagian ulama mengatakan bahwa betul-betul kekal, walaupun dia memiliki amalia-amalia yang baik, karena dosanya yang begitu besar, sesuai dengan firman Allah, khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban alima. Orang yang dia membunuh manusia secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, dan Allah akan melaknat kepadanya, dan Allah akan siapkan kepadanya siksaan-siksaan yang pedih, dan dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min dalik. Tapi ulama, jumhur ulama, hampir kebanyakan ulama, mereka meyakini yang kekal di dalam neraka tidaklah ada kecuali mereka-mereka yang syirik kepada Allah. Sisanya bisa keluar dari api neraka. Tapi ini ancaman juga bagi kita. Jangan sampailah Allah menyelamatkan, mudah-mudahan Allah menyelamatkan tangan kita daripada kesengajaan atau ketidaksengajaan di dalam membunuh manusia, karena dosanya begitu besar di sisi Allah. Bahkan ikhwani, kalau kita mau tahu, Rasulullah SAW dakwahnya beliau selama 10 tahun, hampir 100 peperangan atau 80 atau 90 peperangan, itu yang terbunuh dari orang-orang yang non muslim itu kurang dari 2000, kata ulama sejarah. Kurang dari 2000 selama 10 tahun, dan hampir 100 peperangan. Bayangin, kalau kita dalam satu peperangan mungkin udah ribuan orang yang meninggal. Ini hampir 100 peperangan, dari jumlah musuh-musuh Rasulullah yang jutaan, tidaklah meninggal di antara mereka, kata ulama, kecuali kurang dari 2000 manusia. Artinya apa? Memang Rasulullah SAW itu tidaklah, dan para sahabat manhajnya tidaklah mengecam, tidak mengancam, mengajak dan mengajak dan mengajak. Ketika orang tersebut sudah melawan Rasulullah, baru Rasulullah lawan. Itu juga dengan rahmah, dengan kasih sayang. Buktinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau sedang bermain pedang, ketika berperang dengan salah seorang daripada orang yang musyrik. Ketika itu orang musyrik sudah terjatuh, Sayyidina Ali hanya tinggal membunuh saja. Lalu musuhnya Allah itu, musuhnya Sayyidina Ali, meludahi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali apa yang beliau lakukan? Kita kalau misalnya sudah dihalalkan untuk bunuh orang, halal, tiba-tiba ketika kita sudah siap untuk membunuh, dia meludahi kita, kira-kira apa? Tambah pengen jadi ini orangnya. Kita udah siap ini udah siap dan dapat pahala. Ketika kita mau bunuh, tiba-tiba diludahi, lebih marah ya? Apalagi ngeludahnya bangun tidur lagi itu orang. Akhirnya kita sudah mau marah ini. Ini Sayyidina Ali ketika itu apa yang beliau lakukan? Beliau tinggalkan pedangnya dan beliau lari. Ini musuhnya kaget, bingung. Wahai Ali, kenapa kok kamu sudah siap untuk membunuh saya, lalu tiba-tiba kamu pergi dan kamu tidak jadi membunuh saya? Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ini perlu kita jadikan pelajaran. Saya harap jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib kita jadikan pegangan hidup kita. Apa kata Sayyidina Ali? Saya pertama kali ingin membunuh kamu karena Allah. Tapi setelah kamu meludah kepada saya takut saya membunuh kamu karena ada murkanya saya kepada kamu, bukan 100% karena Allah. Karena saya marah, kamu telah meludahi saya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita apa? Untuk melakukan segala sesuatu karena Allah dan meninggalkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Barsisa ditawarkan, wahai Barsisa, lakukan bunuh orang. Kata Barsisa, enggak mau bunuh orang terlalu kejam. Nanti apa kata manusia? Saya seorang ulama besar, seorang guru, seorang yang dianggap rajin ibadah, membunuh orang. Saya takut kepada Allah dan takut ucapan-ucapan manusia. Maka
Kata setan tadi, kalau kamu tidak mau membunuh orang, kamu berzina. Apa kata Barsisa? Ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah, mana mungkin saya berzina. Kata setan, kalau begitu ya sudah, kamu minum minuman keras saja. Bingung Barsisa. Saya nggak berani minum minuman keras. Kata setan pinter. Kamu minum minuman keras, masuk ke kamar, kamu minum, jangan ada yang lihat. Habis itu kamu mabuk, kamu kunci pintu. Jangan sampai ada orang yang berjumpa dengan kamu. Setelah itu kamu mandi, kamu bersih-bersih, minta maaf sama Allah, minta ampun pada Allah. Setan, pinter gak? Dikemas dengan baik oleh setan sehingga nampak seperti kebenaran, kebaikan, padahal isinya kebatilan. Akhirnya Barsisa berpikir, iya, daripada saya bunuh, daripada saya berzina, lebih baik saya minum minuman keras. Sepertinya ini lebih mudah dan juga bisa dilakukan tanpa ada orang lain. Artinya apa? Antara dia saja sama Allah. Akhirnya dia di rumahnya dia cari satu tempat di mana tidak ada manusia, dia tidak jumpa. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pergi keluar kampung dia. Sampai di satu tempat di situ dia mengira bahwa tidak ada lagi orang yang mengenal dia, dia cari warung minum-minuman keras. Dia duduk, dia melihat warung itu nggak ada siapa-siapa kecuali orang yang melayani dia, yang menuangkan minuman tersebut, dan ternyata wanita. Akhirnya apa? Barsisa mengatakan, berikan saya minuman sedikit saja. Akhirnya diberikan minuman. Ketagihan, berikan sedikit lagi, berikan sedikit. Habis itu berikan sedikit lagi, berikan sedikit lagi. Akhirnya dia setelah minum dia mabuk. Apa yang dia lakukan? Dia berzina dengan wanita tersebut. Setelah dia mabuk, dia berzina dengan wanita yang di warung tersebut. Setelah berzina dengan wanita yang ada di warung tersebut, suaminya datang, marah. Akhirnya perang antara Barsisa dengan suaminya. Si suami ini dibunuh oleh Barsisa. Tuh lihat, dia lebih memilih sesuatu yang bagi dia amatlah remeh, padahal mudaratnya ataupun bahayanya minuman keras ini jauh lebih besar daripada membunuh dan berzina. Karena dengan melakukan atau meminum minuman keras tersebut, seseorang bisa saja berzina dan melakukan dosa yang besar. Intinya apa, ikhwani? Allah Subhanahu wa taala katakan ada manfaatnya tapi mudaratnya jauh lebih besar. Setelah itu sebagian sahabat masih saja minum minuman keras, tapi mereka sudah sedikit mengurangi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan walaupun ada manfaatnya, mudaratnya lebih besar. Sampai-sampai salah seorang di antara mereka sholat itu baca ayatnya beda. Mereka mabok sholat, baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Saya menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian lagi di antara pemimpin-pemimpin Islam pada saat itu yang hobi-hobi mabok, pernah ada sebagian di antara mereka yang hobi mabok. Salat subuh berapa rakaat? 4 rakaat. Karena mabuk, masih mabuk, bawaan mabuk, malam dia begadang sama teman-temannya, pagi dia ngimamin salat subuh. Karena dia seorang amir, maka salat pada zaman khilafah Sayyidina Uthman itu, salat dia berapa? 4 rakaat. Lalu sebagian sahabat yang datang bilang, "Hei fulan, kamu itu salatnya 4 rakaat." Apa dia sambil tertawa, dia bilang, "Hal azidukum?" Kenapa kalian kurang, saya mau tambah lagi gitu. Bahaya sekali minuman keras itu. Nampaknya seperti hal yang remeh, padahal bahayanya na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga orang-orang yang kita cintai dari minuman keras. Ikhwani, akhirnya gara-gara ada sebagian sahabat yang ketika itu minum minuman keras, berarti bukan hal yang menjadikan sahabat itu buruk. Tidak, karena apa? Pada saat itu memang tidak diharamkan kok. Tidak diharamkan, Tapi tidak semua sahabat. Ada beberapa sahabat yang minum minuman keras, tapi memang tidak diharamkan, artinya bukan kesalahan. Sampai setelah diharamkan baru minum, itu baru salah. Kan sesuatu yang halal. Seperti sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya perintah salat. Mereka enggak salat. Bukan mereka adalah orang yang jahat, tidak. Memang belum ada perintahnya dan belum ada larangannya. Artinya bukan kekurangan bagi mereka. Mereka tetap menjadi insan yang utama di sisi Allah. Akhirnya ikhwani, setelah itu Allah Subhanahu wa taala firmankan lagi, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat selagi kalian masih mabuk. Allah larang. Maka kalau mau dekat-dekat salat, mereka enggak ada yang minum minuman keras.
Tapi kalau waktu-waktu yang nggak ada sholat, kayak habis isya, waktunya panjang tuh masih ada yang mabok begitu. Atau waktu subuh, setelah subuh sampai ke zuhur kan waktunya panjang gitu kan. Atau habis asar langsung gitu, habis asar langsung cepat-cepat nongkrong gitu ya. Habis sholat asar langsung lari nongkrong, ada waktu 1 jam 2 jam gitu untuk tidak terlalu dekat dengan sholat. Akhirnya setelah mereka mampu meninggalkan sedikit demi sedikit, yang tadinya mereka minum banyak, mereka kurangi. Karena apa? Karena kata Allah mudaratnya lebih besar. Setelah mereka sudah kurangi, Allah katakan kurangi lagi kalau sudah mau dekat sholat. Akhirnya mereka tambah waktu-waktu tertentu untuk minum minuman keras. Kemudian setelah itu Allah katakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh, tinggalkan. Sudah ada perintah dari Allah, larangan untuk minum-minuman keras. Setelah itu baru sahabat betul-betul tidak ada yang minum minuman keras. Dan itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita di dalam metode dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan sedikit demi sedikit, yang terpenting mengena. Dakwah nggak mesti langsung banyak, tapi hasilnya berubahnya saat itu doang. Setelah itu berubah lagi orang. Tidak, tapi dakwah melalui ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita untuk perlahan, mengajak orang itu perlahan. Apalagi kalau sudah menjadi adat dia, gitu ya. Kalau memang dia memang ada ingin perubahan pada dirinya, pasti dia bakalan tinggalkan. Pasti dia akan tinggalkan, kecuali memang orang-orang yang Allah tidak inginkan kebaikan, tentu mereka akan susah sekali untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik seperti itu.